yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musalli. Maka celakalah orang-orang agak terjemahan musalli kok. Bukan orang yang mendirikan sholat. Sholat ini memiliki pengertian hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mukim. Kalau mukim kita bisa temukan dalam Al-Qur'an ada kata-kata mukimus sholat, itu yang dimaksud dengan sholat yang syar'i. Sholat yang syar'i artinya dibuka dengan takbiratul ihram sebanyak 13 rukunnya, ada ulama mengatakan 14, kemudian diakhiri dengan salam. Assalamualaikum salam, itu mukimus sholat. Tapi musolli di sini adalah hubungan vertikalisasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh putus. Contoh, belok masuk ke boleh tiba-tiba tak mau pelalak daerah ni. Agak dapat titak, agak dapat kira-kira titak. Wih, pelalak pakai. Tiga tunrui mak dari ini. Pengatala tunrui mak dari ini. Kira-kira. Pengatala kau tunrui mak dari ini. Belok makan pengatala apa lagi? Ini respon hati kita terhadap kondisi ketika kita keluar tiba-tiba hujan deras. Wih, bau sisi ke sih. Padahal ini kan kata-kata respon hati. Ini namanya sila, dari kata sot lam tok. Jadi sila hubungan vertikalisasi kita tidak boleh putus dengan Allah. Apapun kondisi kita berbanding selalu ingat Allah. Kita keluar dari selalu ingat Allah. Rugi selalu ingat Allah. Beruntung selalu ingat Allah. Semuanya punya formula. Bagaimana memformulasikan kalau kita untung, kita rugi. Kadang-kadang kita rugi baru kita ingat Allah. Tapi setelah kita beruntung bermiliar-miliar lalu bagaimana dengan Allah? Ya kan? Itu sila. Wawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang memutuskan hubungan detik-detik dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Apa kata-kata fasalli di situ? Salat tidak? Bukan salat. Bangun hubungan vertikalmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu caranya itu salat. Tapi yang dimaksud di sini adalah vertikal, minute to minute, second to second, detik dari detik. Itu yang harus kita kan, apa yang menghijab hati kita sebenarnya. Terlalu banyak bercanda, terlalu banyak ketawa, terlalu banyak urusan dunia. Nah pakai moto, di sini memang oh gitu, ya kan? Capusi bang moto pak, 6 juta, kan begitu. Itu yang menghijab hati kita kepada Allah. Kebanyakan kita itu motot tareo tadinya cerita na motot tae bahasa hari kekusan. Dia lalu nak linoy lalu ngalena. Itu ini pokoknya karena dunia semata-mata yang menjadi target kita nasaleki. Jangan lupa mana nero pangisangan na tuan tasay jalalu di. Jangan lupa mana nero pangisangan saya keposano. Jangan lupa mana nero pangisangan punya. Jangan lupa mana nasabak makin dinomi. Dunia itu menghijab kita. Semakin kita konsen kepada dunia, hati kita gelap. Semakin kita konsen kepada urusan-urusan yang berafiliasi duniawi, hati kita akan tercoreng. Sehingga kita ditinggalkan jauh sekali. Seakan-akan kejadian keluar saya di situ angin, lihat bunga-bunga, itu semuanya bisa mengantarkan kepada Allah. Di depan kalau di waktu bunga ini juga warna pada si ini tuh kan bisa memicu semua untuk meningkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dinamakan pasal. Bangun vertikalisasimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Harus kita bangun vertikalisasi kita dengan Allah. Bagaimana membedakan ayat-ayat yang bermaksud dengan muqimus shalah, mendirikan salat secara syar'i yang dimulai dengan salam, yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam? Perhatikan ada kata-kata muqim. Misalkan doa Sayyidina Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang mendirikan salat. Sangat tidak adil Allah Subhanahu wa taala kalau mengatakan bahwa gara-gara tidak salat tidak masuk surga. Saya tidak mengatakan ganti sholat, tapi kita harus sholat. Tapi yang harus kita patenkan adalah yang tadi itu, sholat yang second to second, minute to minute, dari detik ke detik. Jangan lupa Allah, itu namanya sholat. Nah, setelah tariolo sempajatap atau ada dalam surah Al-Baqarah, hafizu al-shalawati was-salawatil wusta.
Mereka tahu makan nama sampahnya rokok, suju, rokok, suju, maka betul itu pangku pernah. Na bicara matu itu di bolana, na cerita matu itu selasuran na ciko-ciko matu itu sebawana. Kenapa? Dia tidak musolli. Dia tidak membina vertikalisasinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekedar sholat banyak orang yang sholat tapi tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengertian pertama tadi. Al-qubulu bima'na sukutu zimah. Kita lanjut. Saya waktu kan? Yang kedua, pengertian natarime pun Allah Subhanahu Wa Taala pangko kata al-qubulu bima'na sukutu zimah wal ujrah. Yang tadi yang pertama itu gugur kewajiban itu masih pada level syariah. Level syariah sampai dia nasal itu. Nasal tadi panggil tata nareko hakikat bahwa demo pasibawai syariah saleh. Nareko hakikat bahwa nareko syariah bahwa demo pasibawai hakikat salah tuh. Bicara semuanya harus tiga komponen syariat, hakikat, ma'rifat. Begitu. Yang kedua, sukutu dhimma wal ujrama natarima pangko kata Allah Subhanahu Wa Taala wal ujrama lalu apa lagi kita mengatakan nah hargai ro pangko kata nah hargai ro resota Allah Subhanahu Wa Taala melo pilih hargai kan apalagi punga ta'ala biasanya aku mau Facebook tapi nak like tahu gembira kita kalau ada yang like Facebook kita, gembira kita kalau ada yang like komen kita, gembira kita bagaimana kalau Allah yang like, bagaimana kalau Allah yang suka, bagaimana kalau Allah seperti itu. Kita harus tunaikan kewajiban kita yang berisikan hakikat, memahami semuanya. Bagaimana untuk sampai hakikat panjang ceritanya, panjang riyadhiyahnya, panjang olahraganya, olah jiwanya, tidak mudah. Ada seorang sufi mengatakan bahwa 20 tahun saya melatih jiwa saya untuk sampai kepada hal-hal tersebut. 20 tahun, bukan melatih di pabrik, dilatihnya di rumah, gelar sejadah. Totong aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Patutong suruh Allah Subhanahu Wa Taala. Isamalena. Dia mato masempadan, dia mato masumpah, dia mato disumpah. Isamana. 20 tahun harus butuh riyadhah. Kalau kita tidak melakukan riyadhah, olah jiwa, hilang semua itu yang diajarkan guru kita. Hilang semua yang diajarkan oleh Pandri Tata Rio. Hilang semua yang diajarkan oleh Sayyid Jalaluddin. Hilang. Mari yang punya. Jadi pengertian yang kedua, natarime pangko kata Allah saya yang berarti gugur kewajiban. Yang kedua adalah juga mendapat award, dapat pahala. Ini masih tingkatan kedua, belum masih ada tingkatannya lebih tinggi lagi. Dan ini tingkatan yang orang-orang kita dulu, tingkatannya Pekena, tingkatannya Kusano, tingkatannya Sayyid Jalaluddin, tingkatannya Kontaloloa, semuanya. Yang mana? Al-qubulu bima'na sukutu zimmah wal ujrah wal ridha min Allah. Gugur kewajiban, dapat award dan juga nalolongan riona dengan Allah Subhanahu. Hari kenapori pengalat tadi akan mendengarkan dengan telinga Allah. Dia akan berbicara dengan jari Allah. Dia akan mendengarkan dengan dia akan melihat dengan pandangan Allah. Dia akan berpikir dengan pikiran Allah. Apa benar ada seperti itu? Bagaimana orang-orang tua kita bisa menundukkan makhluk-makhluk? Karena yang makhluk-makhluk yang ada di sini adalah yang kita istilahkan dalam bahasa kita hakikat fatwa itu ayyanul khariji. Ayyanul khariji itu bisa masuk ke ayyanus sabita. Ayyanus sabita bisa masuk ke mana? Ruh idafi bisa masuk kepada bukan wujuhu idafi. Wujuhu idafi. Bisa masuk seperti itu. Entitas yang diajarkan orang-orang tua kita dulu mengajarkan kunci-kunci. Kita yang harus mempelajari kunci-kunci itu. Dan itu tidak bisa dibahasakan. Itu tidak bisa dibahasakan dengan ya sekadar pendekatan aja. Tapi yang merasakan adalah hati. Lalu tidak pengetahuan. Kalau tak mati tanggal sekian. Kalau mobil pesan nak dia nak ada yang sih atau mereka mati iko ijajian ya sosalasa di namati ko di na sosalasa yari ini dua ngesun ondina dua ngesuyona masuk apa sih ya kan coba perhatikan bagaimana motor terus semua mematikan nak belok kajok kah belok kajok kana
karena dia punya lain. Dia kuasai syariat, hakikat dan ma'rifatnya. Saya kira demikian untuk pengantar, dan pesan saya bahwa pesan kami, apa yang diajarkan oleh Tuan Tasai Jalaluddin, Masya Allah, itu kanzun, itu harta karun. Harta karun. Kamu dia tas sekolahnya. Kamu dia tas sekolahnya makan. Itu aku sekolahnya. Kamu dia tas sekolahnya. Kamu nasabah itu hati. Itu yang merasakan jarimullah, itu yang merasakan nafsun, itu merasakan sirrun, itu yang merasakan khafi, totong-totongannya di watak kalita. Yang merasakan dan tidak bisa dibahasakan. Saya ulangi lagi, istilah-istilah atau idiomatik yang diajarkan oleh Tuan Tasalamai Syekh Jalaluddin yang sampai kepada kita itu sekedar pendekatan, karena berbeda antara satu dengan yang saya teliti, saya pelajari apa yang diajarkan oleh dari jalur Pulaibu sampai dengan jalurnya saya Karangan itu berbeda antara satu dengan yang lain, beda peristilahan. Apa ya, setelah saya merapat ke Balikpapan, apa yang diajarkan Habib Wahid berbeda. Tidak ada satu, tidak ada bahwa ini artinya yang saya pahami bahwa itu sekedar pendekatan untuk sampai kepada yang kita tuju, pada reking. Allah itu sebenarnya nama berhala ketika awal-awal kedatangan Islam di Mekah, banyak sekali. Lata, Uzza, salah satu berhala ada namanya Allah di situ. Allah menjadikan nama di berhala sebagai nama kepada zatnya. Apakah nama itu Allah? Bukan. Tapi Allah sebagai nama asma itu yang akan menyampaikan kepada zat. Makanya ada yang namakan sifatullah, ada yang namakan fi'lullah atau af'alullah. Apa yang dinamakan af'alullah? Kan semuanya af'alullah. Af'alullah yang ada di sekeliling kita. Kalau dalam bahasa lainnya yang dimaksud dengan hayyanul khariji. Hayyanul itu af'alullah, sifatullah. Ada semuanya. Zatullah, sifatullah, af'alullah, atau bahasa lainnya yang diajarkan oleh guru tak pengotota fi'lullah. Fi'lullah. Yang kebanyakan salah penulisan itu perlu dikoreksi semua. Apa yang diajarkan oleh Tuan Tak Salamai, pelajari, digali. Kita terlalu banyak berleha, kita terlalu banyak berleha-leha. Melo nikmatin, dia beriseng ternyata dia orang mati harus dia ternyata orang mati tanggal sekian. Kemudian kita buka sesi tanya jawab. Akhirul kalam minallah musta'an wa ilaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik tausiah yang dibawakan oleh anak dan kita Ustaz Asri. Terus kita sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Jadi kami beri kesempatan kepada adik-adik anak-anakku yang rongke alasannya pertanyaannya ungkapkan ikut kue apa jangan sampai tawa kami bukan jangan sampai reka yang kata nilai reka ko saliwat ko tarutu karena mage na berbeda iya nanu itu matu aku si bawero isaliwan jadi iya kong kemengganjal aku pikir rata kata ini memang nih makuk kue tabulang ka Ustaz Asri. Berikan kesempatan kepada adik-adik semua iko angka pertanyaan pemimpin yang kue. Kamu tadi yang pertama karena mau iko Tumatat dari ilalang ko riko ang kapitan natin rin titan ko masyarakat ay makadaman ng kamaberbeda si bawa na ada na pago rin tumatot ta magkutana ni magkukwe abulang ka narasumber Rasa ini apa kan tanah ke atau ya tanah itu iya pala kalau ikaw untuk sementara iya pa pala Mik. iya kan saya
angka urani si Bama Kundrai kan? Mungkin mewakili semua dari pertanyaan ini kena mage roreke makundrai nah dek na wading kawin si bawa urane selain saya padahal di sisi lain urane wading moa bukti si bawa tanya Sarifah. Nah ini biasa yang menjadi pertanyaan bagi misalnya keluarga ta terutama anak-anak nandan ro saya si bawa anak muda mungkin bisa dijawab dulu. Satu lah bertanya tanah ikut kurang jawab dia tanah sih. Kasih dulu. Pertama kita kembali ke sejarah perkawinannya Sarifah Fatimah si bawa pengalita Ali. Biro Sarifah Fatimah dijan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak daran waktu buktingan angki panguluta Abu Bakar joka ko nabita lamar ni mama ko nabita ini hadisnya seperti itu mas dulu dari panguluta Abu Bakar asurungi panguluta Umar Idina Umar maju ko nabita lamari Sarifah Fatimah. Betul letu mama kota nabita. Artinya mama kota nabita ya tidak diterima. Menurut Tony menurut Umar. Nah, pengurut tanah Ali reking di kumpa-kumpa itu mana maju. Udah lepas nih Aku pernah mandai mandi suka. Tanya dia waktu itu lagi. Pengurut Umar nan pengurut ini nama maju Ali. Pengurut Ali pasti dikasih. Kalau lo anak muda beda orang parana woi si bawa nabita tuh mau kosoki ya terus belum pi masuk itu katanya ko nabita agak perlu tuh bisa kata melo ko lamari Sarifah Fatimah. Nah, dari riwayat yang disampaikan oleh ulama-ulama hadis bahwa perkawinan Sarifah Fatimah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu itu di langit sudah dilaksanakan. Allah yang mengawinkan. Siapa lagi yang dikawinkan oleh Allah di atas langit? Ada dua perempuan yang dikawinkan Allah di langit perkawinannya. Zainab, istrinya Zaid, itu yang dikawinkan. Makanya Zainab bangga dengan istri-istri yang lain. Zainab bangga bahwa saya dikawinkan di langit. Saya tadinya beristrikan Zaid, kemudian Allah memerintahkan untuk menceraikan saya. Kemudian saya dikawinkan Allah dari langit. Sama peristiwanya dengan Sarifah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidatuna Fatimah merupakan buah dari hasil yang dimakan Rasul ketika Mi'raj masuk ke surga. Isra Mi'raj. Beliau makan buah apel. Tapi riwayat ini maudhu, tidak boleh kita pakai karena memang secara syarat-syarat hadis bahwa riwayat ini adalah bisa dikatakan riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahwa tidak bisa dipertanggungjawabkan karena perkawinan Sayyidatul Fatimah lebih awal daripada Isra Mi'raj. Dikawinkan di langit. Olehnya itu Sayyidatuna Fatimah memiliki keunggulan dan turunan beliau. Mapa batik ko Fatimah. Tanya orangnya, tanya Bangguta Ali. Akan asa nabita Fatimah bud'atun minni. Fatimah itu Sarifah Fatimah bud'atun bagian daripada saya. Narek ko mupedik ya tina mupedik ya tiku. Narek ko pariurio ya tina pariurio ya tiku. Itu dia bilang Rasulullah. Kan 6 bulan setelah Rasulullah meninggal beliau itu inti al-haqu minni ba'di. Engkau Fatimah yang lebih cepat bergabung dengan saya di alamul mahsyar, al-barzah. Olehnya itu semua keturunan Sarifah Fatimah yang mengakui dirinya keturunan daripada Sayyidatuna Fatimah itu harus menjaga nasab supaya tidak terputus. Apa kata Rasulullah? Kullu nasabin
wasababi. Riwayat lain yang saya bacakan dari awal, wasaharin yang qati'u ila yaumil qiyamah illa nasabi. Semua nasab, sebab akibat itu semuanya akan terputus sampai hari kiamat kecuali nasab saya. Coba bayangkan, Rasulullah 144 tahun yang lalu mengucapkan hadis ini. Terbukti sekarang di Indonesia ada Rabita Alawiyyin yang mencatat, di Cekuang ada, semuanya punya lontar, banyak sekali tulisannya. Di Mesir punya Rabita. Sekarang keturunan zuriat Rasulullah SAW kurang lebih sekitar 25 juta di seluruh dunia. 25 juta. Saya ketika berangkat ke Somalia, Raja Somalia itu kan Perdana Menteri Jenderal Farah Al-Aidi. Saya masuk ke situ, saya apply visa. Ketika dia lihat nama saya kan tertulis Muhammad Asri Aidi. Saya dipanggil masuk. Ente dari Edik mana? Saya ditanya sama ini, kamu keluarganya Farah Aidi, Jenderal Farah ya? Saya bilang bukan. Aidi itu banyak sekali. Aidi itu kan lakap yang dari Muhammad Al-Hauta yang ada di Tari. Itu turun-temurun. Muhammad Al-Hauta menurunkan 3 putra. Ada yang dinamakan Abdullah, Abdurrahman dengan Ali. Abdullah dan Abdurrahman masih tetap memakai, Abdullah dan Abdurrahman tidak memakai Aidi. Ali yang memakai Aidi. Abdullah dan Abdurrahman memakai Bafaki. Bafaki karena mereka ini ahli fikih semua. Bafaki artinya ahli fikih. Dia paham tentang urusan-urusan fikih Bafaki. Bahasa Yaman, bahasa Arab Yaman, Bafaki. Al-Aidid yang melanjutkan generasi Muhammad Al-Hauta yang tinggal di Tarim itu, Wadi Aidid, ahli. Dari turunan itu harus kita jaga. Harus kita jaga. Tidak terputus. Ketika seorang perempuan membiarkan rahimnya yang hidup dalam rahim itu bukan dari nutfah sayyid atau syarif, itu kan memutuskan teman. Nah, seperti itu. Coba perhatikan, saya ulang hadisnya. Hadis ini bersifat verbal. Kita dengar kini bahasa syarif. Hadis ini bersifat verbal tapi memuat unsur-unsur penjagaan nasab dan sebab Rasulullah. Kullu nasabin, kan Rasulullah menginformasikan 1400 tahun yang lalu, 1444, bahwa semua nasab ini akan terputus kecuali nasab saya. Tiba-tiba seorang syarifah datang kawin dengan ajam, kawin dengan ahwal. Itu kan namanya memutuskan. Rahim yang sudah diciptakan tadi oleh Allah, dia lahir dari Sarifati Fatimah, dia lahir dari Sarifati Ali, dia lahir dari daging Rasulullah, kemudian diisi oleh nutfah ahwal, nutfah ajam. Itu sama artinya memutuskan nasab. Berdosa tidak? Secara syar'i pernikahannya, secara syar'i, ini saya berbicara masalah syar'i. Secara syar'i dia tidak berzina. Dalam hukum fikih ada dinamakan syaratul lazim. Syarat pernikahan kan sebenarnya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi. Selesai. Ini namanya syarat sah. Ada namanya dalam fikih syarat luzum, syarat lazim. Syaratul luzum ini ulama kita mengatakan bahwa syarifah itu yang semua sayyid yang ada dalam Quran adalah walinya. Kalau misalkan ada yang menikahkan anaknya, tiba-tiba ada pamannya tidak setuju, nggak boleh. Saya ulang lagi, syarifah semua sayyid adalah walinya. Rasulullah walinya, Sayyidina Ali walinya, para habaib walinya. Ketika dia dinikahkan, kemudian ada salah seorang wali itu tidak setuju, batal. Tidak terpenuhi syarat apa tadi? Syaratul luzum, syarat lazim. Pernikahan sah tidak sah pernikahannya secara syar'i. Dia tidak melakukan zina, tapi dia berdosa kepada nasab daripada Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa mohon maaf yang dinamakan amber misalkan istilahnya orang-orang. Saya lagi nyari kosakata amber ini dari mana sih sebenarnya? Di Cekuang saya diskusi sama Tuan Naba sama tentang dari mana kata-kata amber itu. Yang saya temukan bahwa amber itu adalah seseorang yang meninggalkan kemuliaannya, kemudian mengambil sesuatu yang tidak mulia. Itu amber. Kalau sulit sekali bahasa ini bahasa kuno,
bahasa. Saya coba berulang kali saya searching apa dasar kata dari Amer, apakah dari Umara atau dari Amr atau dari, ternyata itu bahasa kuno yang berarti dia membuang suatu kemuliaannya dan mengambil kehinaan. Artinya seorang yang perempuan yang syarifah kawin dengan ahwal sah nikahnya, tapi syaratul usul tidak. Dia tidak akan berzina, tapi dia berdosa kepada sehingga benar Fatimah, dia berdosa kepada Rasulullah. Dia pertanggungjawabkan nanti hadis yang disampaikan Rasulullah. Padahal dia kena pasak itu atau aja mau kona nasabah ia pasak kue. Kan pasang itu Rasulullah. Padahal yang memberi pesan itu Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW. Jadi itu salah satu alasan yang kuat kenapa syarifah tidak boleh menikah dengan ahwal. Nah, untuk menikah dengan sesama apakah al-aidid, al-asgaf atau al-idrus atau banyak sekali keturunan dari Rasulullah. Nah, persoalan ini orang tua kita di rumah adat di Cekuang itu masih mendiskusikannya. Saya juga masuk grup itu dan sangat kental, masih keras mempertahankan harus aidid sama aidid. Karena banyak orang-orang aidid ini tidak percaya pamulai suci apa tidak. Nah ini saya lihat salah satu bentuk wara aninikan tomatota. Persis kayak orang sabna, tanetoga kolari, tanetoga tomasolang, tanetoga seperti itu kan seperti itu. Orang-orang Cikoy seperti itu. Dia punya prinsip hidup yang kita pertahankan sampai sekarang. Jadi saya ulang lagi, seorang syarifah yang menikah dengan ahwal secara fikih syar'i hukumnya sah. Tapi luzumus syar tidak sah. Ada kafa'ah. Imam Syafi'i sangat konsen pada persoalan ini. Kafa'ah kalau harus Quraisy dengan Quraisy, harus Ahlul Bait dengan Ahlul Bait. Siapa yang masuk Ahlul Bait? Keluarganya Ali, keluarga Ja'far, keluarganya Uqail. Ada riwayat lain mengatakan Ali, Hasan, Husain. Kemudian ada anak lagi Ali, Hasan, Husain, kemudian Fatimah. Itu yang masuk Ahlul Bait. Kemudian kalau yang diwatanya sampaikan pertama Alu Ali, Alu Uqail, Alu Ja'far, kemudian Alu Fadl. Itu semua keturunan yang boleh nikah silang. Misalkan Al-Idrus dengan As-Saqaf, Al-Mahdali dengan Al-Qatiri. Semua bisa kawin silang. Hanya saya orang tua kita bantah salamaya di Indonesia mewanti-wanti generasinya, Al-Aididnya untuk tidak nikah silang crossing dengan fam lain. Dan sebagai informasi sampai sekarang Al-Aidid itu banyak. Cikuan ini yang kencang, yang keras. Pasuruan ada, Surabaya banyak. Kenal Habib Muannas Aidid. Muannas Aidid, dia sudah punya buku nasab. Muannas juga seorang politisi di PSI. Dia seorang Aidid juga, dari Pasuruan. Di Jakarta ada Habib Metal, Al-Aidid juga, semuanya banyak Al-Aidid. Tapi yang paling kencang yang sampai sekarang belum terdata, sudah ketemu, cuma belum dikeluarkan buku. Ada hanya beberapa orang yang bisa memiliki buku. Itu penting. Buku nasab itu penting. Nah, itu juga jadi perbincangan hangat di atas di lembaga adat. Ada yang mengatakan nggak perlu. Kenapa kita harus kita tidak butuh pengakuan rabita. Kalau saya melihatnya ketika negara, saya melihat ke depannya, negara ini akan jadi khilafah. Suatu saat khilafatul Rasul akan berdiri sendiri. Kita nggak tahu kapan. Mungkin generasi 2, 3, 4 kita selanjutnya kita sudah meninggal, tapi anak-anak kita harus terdaftar. Karena kenapa? Keturunan Rasulullah berhak menerima khumus, berhak diperhatikan oleh pemerintah, berhak mendapatkan haknya dari Baitul Mal, berhak semuanya seperti itu. Kita punya hak. Kenapa? Dari itu pesan Rasulullah. Wali Rasuli khumus. Rasulullah berhak mendapatkan 1/5 dari hasil rampasan orang. Demikian. Tadi penjelasan dari Ustaz Sadri. Bagaimana, apa sudah ada sama bertanya? dari Bertanya, Ngaras. yang bertanya dari Kang Ojo? Ngaras masuk dia. Ismi, bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi Pertama yang saya hormati orang tua yang saya banggakan dan saya muliakan
anak dah Al Habib Sayyid Haji Asri Al Edit si beliau datang untuk